itu tersampaikan dengan lebih jelas tanpa ada suara-suara atau storing dari mana-mana ya. Baik, saya coba untuk mute terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita akan mulai. Ya. Saya mute semuanya. Ya. Oke, Pak Saman, punten. Kenapa Ibu? Jangan lupa yang rekod Bu, yang rekam. Siap, ya, sudah saya rekod Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru Jawa Barat yang luar biasa, yang sangat super. Kembali lagi Bapak Ibu bergabung bersama kami dari tim VCT Batch 6 Jawa Barat. Yang mana pada sesi pertama ini nanti sama-sama kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber. Alhamdulillah narasumber kita sudah ada bersama Bapak I dan Ibu sekalian. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indriani Dia Puspitawati dari SMA Negeri 1 Cibungbulang. Pada sesi pertama ini nanti Bapak Ibu akan dimoderatori oleh Bapak Dian Sukmawan MPD dari SMP Negeri 2 Lewisaden Bogor. Kemudian yang menjadi narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa, ini senior saya, orang tua saya, yaitu Bapak Tri Reko Hernando MPD. Selamat pagi Bapak Tri, sehat semua Pak Tri, Pak Dian sebagai moderator, dan Bapak Ibu luar biasa hebat, guru-guru sebagai agen perubahan Indonesia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, nanti kita akan langsung mulai. Namun saya mohon sekali lagi untuk kelancaran acara kita pada hari ini, Bapak dan Ibu sebagai partisipan akan saya mute terlebih dahulu agar nanti lebih fokus dalam menyimak pemaparan dari narasumber. Kemudian bagi yang akan bertanya, silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau diawali dengan melakukan chat dulu terlebih dahulu. Nanti bisa dipandu oleh Pak Dian Sukmawan sebagai moderator di akhir pemaparan. Baik, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk memandu acara ini, yaitu Bapak Dian Sukmawan MPD dari SMP Negeri 2 Lewisaden Bogor. Silakan Pak Dian. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, suara saya jelas ya Bapak Ibu sekalian? Jelas Pak Dian. Jelas, baik. Terima kasih pada perhatian di sesi pertama. Kita kembali lagi ketemu dengan kami dari grup VCT Jabar yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam kita beraktivitas. Bapak, Ibu guru yang berbahagia, yang super, pada pagi hari ini saya berikan kepercayaan yang luar biasa. Ini untuk coba membantu pelaksanaan sesi pertama ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Saya memandu orang tua saya, senior saya, dan guru saya. Karena dengan virtual saya tidak tatap muka. Iya. Ini guru luar biasa, pada kita contoh beliau. Beliau adalah namanya Pak Tri Reko Hernando. Sekarang beliau sebagai pengawas di cabang dinas pendidikan wilayah 1 Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bogor. Beliau memang berkiprah di dunia pendidikan luar biasa, walaupun kita belum pernah bertatap muka langsung, tapi saya sudah tahu informasi dari berbagai
teman-teman Pak, teman-teman, siswi Bapak pun sudah sangat antusias. Jadi beliau berawal berkarir di SMA negeri yang jauh, yang perbatasannya dengan Banten Pak ya. Sehingga terus sekarang jadi pengawas SMA. Dan pada hari ini, sesi ini beliau nanti akan berbagi tentang bagaimana sih berperan dalam sebuah pendidikan di saat ini. Dampak positif, memberikan dampak positif terhadap dunia pendidikan. Sebuah hal yang memang luar biasa dan juga narasumber yang apa sih yang dapat kita berikan untuk proses pendidikan ke depan. Ini kita nanti sama-sama lihat, akan dibacakan langsung oleh guru hebat kita yang sudah banyak garam dan sudah banyak pengalamannya. Nanti ada 2 sesi Bapak dan Ibu, pemaparan langsung oleh narasumber. Setelah itu ada tanya jawab. Nanti tanya jawab, kalaupun yang nanti akan bertanya bisa tulis di chat dulu Bapak dan Ibu, di bawah nanti ada ya, diklik saja nanti chat, silakan Bapak Ibu untuk bertanya atau hand-nya angkat tangan, nanti saya host untuk membuka mic Bapak dan Ibu. Itu caranya. Dan nanti juga presensi nanti akan ada muncul di chat. Itu Bapak Ibu. Sebagai moderator kepada Pak Tri-X, saya silakan untuk memaparkan pada sesi. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran Bapak dan Ibu? Kedengeran Pak. Kedengaran Pak. Jelas. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka secara jarak jauh, secara daring. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hari ini bertemu, Bapak dan Ibu yang super sekali, Ibu Tuti yang sangat sibuk sampai kegiatan-kegiatan di Bandung terus menemani kita, Ibu Indri yang dari kemarin tidak pernah tidur barangkali terlalu sibuk, Pak Ian yang mau membantu saya, kemudian rekan-rekan dari SMA wilayah Parung Panjang, Tenjo, Jasinga, mudah-mudahan hadir pada kesempatan kali ini. Tadi sudah saya lihat beberapa nama. Hari ini kita akan sedikit membahas diskusi tentang tujuan pendidikan yang harus kita pahami kembali. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Renato Hernando. Pengalaman pertama mengajar di SMA Negeri 1 Jasinga dari tahun 1997 sampai 2009, 12 tahun. Kemudian pindah ke SMA Negeri 1 Ciomas, dari SMA 1 Ciomas kemudian menjadi pengawas SMA di Kabupaten Bogor, sekarang pengawas di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Barangkali perkenalannya itu. Hari ini yang akan saya berikan, terlihat ya screen-nya? Terlihat Pak, terlihat bagus. Terlihat Pak, terlihat. Kita akan membahas tentang bagaimana kita memberi makna pada pendidikan. Makna pendidikan yang harusnya kita terima dengan sebaik-baiknya, kemudian kita terapkan dalam pembelajaran kita, dan kita lakukan dalam proses keseharian kita. Karena kita adalah seorang guru yang menjadi teladan buat anak-anak kita. Kita mulai dengan ini. Ini adalah suatu gambar. Barangkali bisa diambil contoh 5 orang yang akan menjawab ini. Bapak dan Ibu, ini gambar apa? Di sana ada siapa? Ada Sari Pasensi. Ada Sari Pasensi kah? Kelihatan dari sini? Masih Ini gambar apa? Belum terlihat Pak. Belum terlihat. Pak Taupan nih.
Belum tolong dibuka Pak Taufan, Bu. Tunggu Di-unmute. sebentar. Iya. Halo. Oke. Iya, Pak Taufan. Belum Sudah. di-unmute. Sudah. Bu Indri. Sudah. Sudah, ya. Mangga Pak Taufan. Belum ada. Gambarnya masih kosong. Oh, gambarnya belum ada. Belum Pak, gambar belum terlihat. Oh ya, kalau begitu kita diskusi saja dengan yang sudah terlihat lah. Bu Indri, kira-kira ini gambar apa, Bu Indri? Punten Bapak, Pak Dian. Maaf Pak Dian. Eh, Di layar sudah tampil belum Pak Dian? gambarnya memang belum terlihat, Pak. Jadi videonya belum terlihat. Baru Garis-garis tatarannya abu-abu garis paparan. saja, Pak. Nah, itu. Gambar garis-garis. Gambar apa begitu? Luar biasa. Ini yang luar biasa. Nah ini Ini gambar Gambarnya apa kata Pak kira-kira? gambar apa ini, Bu Indri? gambar garis-garis 8, ada 8 seperti kolom begitu, dari mulai yang gelap kemudian semakin ke kanan dia semakin terang Pak. Jadi dari mulai hitam kemudian agak abu-abu tua, abu-abu muda begitu, sampai dengan ke putih. Iya. Oke. Jadi gambar mulai dari gelap sampai ke terang. Ya. Gradasi warna, Pak. Ya. Degradasi warna ya. Terang. Pak siapa tuh? Permadi ya? Pak Permadi, Iya, Pak. betul. Ya, Pak Permadi Ini degradasi gambar degradasi warna. Iya. Ada lagi satu lagi. Mangga, Mangga. Aden mungkin yang sudah di unmute. Mungkin ya, Pak. Sepertinya mau menggambarkan bahwa sesuatu dari yang gelap ke yang terang ya, Pak. Iya, Bu Bu Tuti Tuti. itu, Pak. Bu Yang Tuti. jawab, Pak. Jadi, Dari sesuatu yang gelap ke yang terang. menjadi terang. Ya, ini semua jawaban Bapak dan Ibu sebenarnya benar. Kalaupun ini ditampilkan di orang-orang tua, ya orang-orang tua yang seumuran saya, barangkali ini disebutnya gambar ketika TPRI mau tutup. Ya. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini benar. Semuanya benar. Ini adalah gambar degradasi. Ini adalah gambaran bagaimana perubahan dari kiri ke kanan. Itu adalah gambaran dari gelap menjadi terang. Terang. Inilah sebenarnya makna pendidikan. Pendidikan harus kita maknai adalah pergerakan dari kegelapan ke cahaya. Jadi pendidikan merupakan suatu gambaran bagaimana kita sebagai guru merubah siswa dari gelap menjadi Terang. Minas zulumati ilan nur. Ini pendidikan. Karena pendidikan banyak kali ada siswa yang pertama kali masuk di SMA, di SMP, di SD. Di SD mulai dari tidak bisa membaca sampai bisa membaca. Di SMA mulai dari tidak tahu sampai tahu. Mulai dari akhlaknya masuk yang kurang baik menjadi baik. Ini makna pendidikan. Oleh karena itu kita harus mengenal siswa lebih dahulu di awal ini. Ya. Di awal kita harus mengenal siswa sampai di mana kedudukan siswa. Jangan sampai siswa sudah ada terletak di tengah. Ya. Siswa sudah terletak di tengah sini. Kita kembalikan ke belakang. Ya, ternyata begitu lulus kembali ke belakang menjadi hitam. Harusnya bergerak semakin ke arah yang terang. Nah, ini adalah makna pendidikan bergerak dari kiri ke kanan, dari kegelapan ke cahaya. Nah, ini sesuai dengan panduan dari pendidikan yang muncul tahun 2016. Apa makna pendidikan? Nah, ini kita lihat makna pendidikan menurut Indonesia Bermutu tahun 2016. Pendidikan adalah pergerakan dari kegelapan menuju cahaya. Ini. Jadi kita merubah siswa, target kita, tujuan
tujuan kita ketika mengajar, ketika datang ke sekolah, ketika membina dan mendidik siswa kita adalah merubah kegelapan yang mereka miliki menjadi cahaya. Inilah tujuan pendidikan kita. Kemudian dalam halaman lain disebutkan, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang menjamin bahwa siswa melakukan pembelajaran. Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan kepada siswa? Yang pertama, kehidupan di dunia. Ya. Ini, kehidupan di dunia. Kemudian di kehidupan di akhirat. Agar apa? Tujuan kita mengajar agar anak bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau tujuan pembelajaran kita hanya berbahagia di dunia saja, sudah suruh kerja saja. Kalau cuma untuk kehidupan akhirat, sayang dunianya tidak dapat. Kemudian apalagi harus diajarkan? Hidup sesamanya. Nas. Kemudian bagaimana dirinya menilai, bagaimana dirinya berprestasi. Kemudian juga pembelajaran bagaimana dia harus belajar. Jadi 5 ini untuk pendidikan bermutu yang harus diajarkan kepada siswa. Yang pertama tentang kehidupan di dunia, termasuk karakter di dalamnya. Kehidupan di akhirat juga akan membawa kita dengan karakter. Kemudian kehidupan pada dirinya. Bapak dan Ibu yang bermutu, Bapak dan Ibu yang hebat, pendidikan bermutu terwujud jika gurunya bermutu. Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini adalah Bapak dan guru yang bermutu. Alhamdulillah. Apa ciri guru bermutu? Ciri guru bermutu adalah guru yang memiliki karakter. Kita lihat diri kita, karakternya bisa jadi contoh tidak buat siswa. Kemudian guru yang kompeten untuk mengajar. Ya, ada beberapa guru yang disukai oleh siswa ketika mengajar. Ada guru yang senang ketika gurunya hadir. Tapi ada juga siswa yang sedih kalau gurunya hadir. Ada juga siswa yang tidak senang kalau gurunya hadir. Tapi ada siswa yang sedih kalau gurunya tidak hadir. Nah, inilah karena gurunya kompeten. Gurunya berkarakter. Selain itu, guru juga harus kompeten untuk menilai. Soalnya yang sekarang sedang kita bahas adalah soal-soal yang khas. Soal yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Jika pada saat kesempatan ini, kita tidak bisa menggunakan soal secara lisan, maka gunakan cara lain. Menggunakan daring. Kalau daring, isu yang muncul, itu jawaban anak sama semua. Karena yang dibuka, halamannya sama semua. Iya, betul. Makanya ini katanya, udah dibuka sama. Itu jawaban anak sama semua. Iya. Betul. Yang penting juga, seorang guru itu kompeten untuk melakukan penelitian. Yang penelitian sederhana, bagaimana kualitas anak, bagaimana keseharian anak. Dan ini yang sedang sekarang ditingkatkan oleh pemerintah, yaitu kompeten membaca. Karena ternyata membaca ini ada sesuatu yang sulit. Ketika saya mengajar, saya dulu mengajar kimia. Ketika mengajar kimia, anak-anak jawabannya apa ketika ulangan susah? Wah, soalnya tidak ngerti. Padahal soalnya bahasa Indonesia. Berarti yang ngerti bukan, yang tidak ngerti bukan kimianya berarti. Bahasa Indonesianya. Karena apalagi kalau bahasa Indonesia. Gitu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini kompeten untuk membaca. Gurunya kompeten untuk membaca, juga kompeten untuk meneliti. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hebat ini sudah pernah melakukan penelitian, sudah pernah ikut juga lomba menulis. Ya, rajin-rajin sekali-sekali iseng-iseng ikut lomba menulis. Pak Dian pernah ikut lomba menulis, Pak Dian? Suka menulis, Pak. Pernah ikut lomba nggak, Pak Dian? Dilombakan? Belum. Dilombakan sudah pernah walaupun tidak menang, Pak. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting ikut gitu, Pak. Yang penting ikut. Ya. Saya juga sempat dulu ketika masih di Jasinga itu kalau ada lomba-lomba menulis suka ikut, Pak. Cuma akhirnya saya sempat berhenti dan sampai sekarang
Iya. Oh, iya. Kan begitu. Kalau zaman dulu harus tulis nanti juga nggak pakai katanya. Jadi hitungannya cuma dunia. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Iya Pak. Nah ini yang harus dipahami. Jadi ada beberapa yang harus kita pahami bahwa gurunya juga harus berkarakter. Jangan sampai nanti dicontoh yang salah. Agar mencapai pendidikan yang sebenarnya merubah siswa menjadi lebih baik. Nah ini dia ada taujih robbani. Pergerakan tersebut ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Di sini banyak mustaq nih, kalau saya jelaskan nggak enak. Jadi pendidikan itu, bagaimana pendidikan itu? Pendidikan itu adalah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kamu minaz zulumat, dari kegelapan ilan nur kepada ya. Pendidikan itu nanti akan mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur. Untuk mencapai ini ada satu syarat. Syaratnya adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi target kita untuk mencapai minaz zulumati ilan nur harus dimulai dengan ini, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi membentuk keimanan. Kalau terbentuk keimanan, insya Allah itu belajar mudah, karakter mudah terbentuk, anak-anak mudah diatur, anak-anak mudah dibina. Tapi syaratnya alladzina amanu. Kemudian itu hanya alladzina amanu, tapi ini intinya di depan. Allah menjadi walinya, Allah menjadi pelindung. Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Kalau mengaku beriman tapi menjadikan Allah tidak menjadi pelindung, maka susah untuk yukhrijuhum az-zulumati ilan nur. Oleh karena itu ini yang harus kita pahami, bahwa mendidik keimanan seorang anak untuk terus menjadikan Allah sebagai pelindung ini akan sulit. Tapi juga kalau kita memiliki karakter akan mudah. Satu contoh. Satu saat saya pernah ketika pertama-tama datang ke Jasinga, ada anak ketika foto di ijazah pada waktu itu masih dilarang kan, dia menggunakan jilbab untuk ijazahnya. Saat dia datang lagi tuh, nggak berapa lama, berapa bulan datang ke sekolah. Nah, foto saya mau diganti, padahal tulisan udah di stempel, udah dipegang di sini. Kenapa mau diganti? Susah cari pekerjaan. Artinya apa? Dia sudah merasa beriman, tapi belum menjadikan Allah sebagai pelindung. Bahwa rezeki itu bukan Allah, katanya yang menanggung. Padahal ketika dia sudah beriman, insya Allah rezekinya ada. Dia merasa tangguh karena jilbabnya, rezeki nggak datang, susah cari pekerjaan. Dan inilah yang masih ada di sekitar kita. Kalau melakukan kesalahan, menganggap bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang benar dengan kesalahan, tidak melihat Allahnya sebagai pelindung, penjamin rezeki. Nah itu salah satu contoh saja dari sekian banyak-banyak contoh. Barangkali itu taujih robbaninya, yang lainnya nggak usah karena di sana banyak ustaz. Nah ini juga kita lihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa. Dan kita lihat di sini, mengembangkan kemampuan, itu fungsi pendidikan. Kalau ternyata kemampuannya tidak berkembang, berarti pendidikannya belum berfungsi. Membentuk watak karakter, juga kalau ini tidak terbentuk, berarti pendidikan belum berfungsi. Ya kalau pendidikan hanya sebatas untuk bisnis, ini akan sulit. Mulai apa tujuan pendidikan? Untuk membentuk berkembangnya potensi peserta didik. Berkembang potensi peserta didik, yang pertama
cirinya beriman dan bertakwa. Lagi-lagi beriman dan bertakwa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, berilmu. Jadi berilmu ini baru yang keempat. Yang pertama apa? Bertakwa kepada Beriman dan Tuhan. bertakwa. Pendidikan pertama kita. Akal kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Dan ini tujuan pendidikan. Jadi tetap intinya adalah berkembang. Jadi maju. Jangan sampai sudah ada di tempat terang, mundur. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama menjadi guru, kita sama-sama mengajar, kemudian anak dari tempat yang gelap hanya menaik 1 garis, itu berarti sudah meningkat. Yeah. Hanya bertambah 2 garis, berarti sudah meningkat. Apalagi bertambahnya sampai banyak, sampai keterang sama sekali di ujung, itu sangat baik. Walaupun itu sangat susah. Kenapa Bang? Meningkat 1 garis, 1. Ada storing nih, ada storing. Sebentar, ada storing. Mohon Bu Indri. Ya, sebentar Pak, ya, sebentar. udah. Sudah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, inilah tadi gambar kita. Gambar kita ini meningkat dari yang gradasi sangat hitam, kelam, terus menjadi sangat terang, yang paling ujung terang sekali. Apa yang harus dirubah? Nah ini dia. Pada proses pembelajaran, guru-guru diharapkan membentuk ini. Membentuk yang pertama, siswa dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, dari tidak bisa menjadi bisa, ini banyak dilakukan di guru-guru SD. Dari tidak bisa membaca, jadi bisa membaca. Dari tidak bisa berhitung, menjadi bisa berhitung. Dilanjutkan di SMP. Pembelajaran yang lebih sulit lagi. Jadi intinya dari tidak bisa menjadi bisa. Ya, saya teringat dulu ketika mengajar kimia, begitu anak kelas 1, kelas 10 sekarang masuk, bertemu, bagaimana pelajaran kimia? Dia kelas 10 ditanya, susah Pak. Kelas 10, kelas 1 SMA, begitu masuk ditanya pelajaran kimia, udah susah. Padahal ketemu pelajaran kimia juga belum. Belum ketemu pelajaran kimia di SMP. Sudah tahu susah dia. Bagaimana dia tahu susah? Kakak kelasnya udah nakut-nakutin. Jadi kakak kelasnya sudah memberikan keterangan yang salah kepada adik kelas bahwa kimia itu susah. Padahal gampang ya bener ya kimia itu. Gampang. Kata susah bahasa Jepang. Susah bahasa Jepang. Ya, jadi dari tidak bisa menjadi bisa. Ini target pembelajaran kita. Kemudian dari tidak biasa menjadi terbiasa. Yang tadinya datang tidak biasa datang tepat waktu jadi tepat waktu. Tidak biasa nyapu kebersihan kelas jadi biasa nyapu. Gitu. Jangan kebalik. Tidak biasa pulang cepat jadi pulang cepat. Atau siswa dari biasa-biasa saja jadi luar biasa. Tapi dalam arti ya baik. Bukan luar biasanya jadi luar biasa dalam tanda petik di atas. Jadi ada biasa-biasa menjadi luar biasa. Biasa-biasa saja jadi luar biasa. Dari siswa yang begitu-begitu saja jadi begitu berbeda. Jadi kita mengenal anak-anak yang mengalami perubahan, biasanya sebagai guru kita akan mengenal anak ini berubah. Termasuk siswa yang tampil ceria. Saya pernah menemukan siswa ini kok ceria begitu. Begitu saya kenal siswa, kok siswa ini ceria benar. Tapi saya lihat cerianya aneh nih. Jadi saya panggil. Kenapa sih gembira? Akhirnya ternyata keceriaannya itu untuk menutupi kesedihannya ketika dia berada di rumah. Dan makanya dia menampilkan keceriaannya di sekolah. Ini ternyata ceria yang aneh begitu, menurut saya. Pada waktu itu, ini cerianya aneh. Wallahu alam guru yang lain melihat atau tidak gitu. Saya melihat ini ceria yang lain. Nah, akhirnya saya panggil.
baru dia cerita bagaimana kondisi rumahnya, kondisi orang tuanya, terbuka lah. Nah, di sana dia ternyata mampu menutupi apa yang dia rasakan dengan kegembiraan yang berada di sekolah. Tapi kalau ini dibiarkan, nanti anak juga stres. Iya. Betul. Ya betul. Ya, ini yang guru BP Bu Indri lagi nih guru BP. Multi talent Pak ya. Multi talent ya. Kemudian siswa, nah ini kembali lagi. Terakhir, yang paling biasanya kita ajarkan ini yang terakhir ini. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tadinya tidak tahu rumus kimia jadi tahu rumus kimia. Yang tidak tahu bahwa kalau guru bahasa Jepang dipanggil sensei, jadi tahu panggilnya sensei. Sensei des katanya gitu. Luar biasa Bapak. Ya. Jadi ini pembelajaran intinya begitu, merubah. Ya, ini sebagian saja dari beberapa yang harus kita lakukan, merubah dan mengamati peserta didik. Kita lanjutkan, karena waktunya takut habis. Oke, kita. Yang tadi kita lanjutkan ke guru bermutu. Guru bermutu adalah cahaya bagi dirinya, cahaya bagi para murid, cahaya bagi keluarga, dan cahaya bagi masyarakatnya. Jangan sampai berprestasi di sekolahnya, tetapi di masyarakatnya dibenci, tidak disukai di masyarakatnya. Di keluarganya sukses, di sekolah tidak sukses. Mari kita sukses di semuanya. Sukses untuk dirinya, sukses para muridnya, sukses keluarganya, dan sukses di masyarakat. Guru yang demikian, itu ketika menerangi, ketika dia menjadi penjelas, ketika dia menjadi pendidik, maka tak pernah padam, dimanapun dia akan mengajar. Karena guru bermutu tak pernah berhenti belajar dan mengajar. Nah ini dia. Jadi dia harus selalu berguru. Ini tulisan Pak Denny Hediana. Saya bertemu dengan Pak Denny tahun 2018. Ini makalah beliau yang saya kutip di sini. Jadi guru bermutu itu akan selalu efektif dalam mengajar, selalu menyenangkan, inspiratif. Walaupun kadang-kadang ada guru yang bermain peran, ada guru yang memang dia teman-temannya tampilannya baik semua, maka dia menjadi guru yang tegas. Ada guru yang baik yang tidak pernah menghukum. Jangan-jangan satu sekolah semuanya begitu, tidak pernah menegur, akhirnya tampil berbeda. Boleh yang begitu. Karena jangan sampai semuanya sama guru. Nah ini hanya bermain peran saja, bukan berarti dia yang sebenarnya. Ya, guru memang harus bisa bermain peran ketika semuanya berada dalam posisi yang baik-baik, tidak pernah menegur. Saking baiknya, ketika ulangan, itu habis dibagikan soal, ditinggalkan saja. Saking baiknya tuh. Jadi, siswa yang begitu kadang-kadang dia baik. Itu pengalaman barangkali beberapa guru. Nah, kemudian, siswa dan guru akan memiliki prakarsa ketika gurunya memberikan ruang yang cukup untuk kreatif, untuk mandiri, mengembangkan bakat dan minatnya. Barangkali itu nih, guru bermutu, dia akan menjadi cahaya buat dirinya, cahaya buat siswa-siswanya, cahaya buat keluarganya, dan cahaya buat masyarakat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang super, yang hebat, yang hadir di sini adalah guru-guru yang bisa menjadi cahaya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu guru sekalian, menurut Pak Denny Hediana, jika guru sudah berhenti untuk belajar, sebaiknya segera berhenti mengajar. Dia belajar saja sudah tidak mau. Nah kata Bu Indri, makanya kata Pak Dian, saya sudah tua-tua juga mau belajar juga nih. Yang mudah-mudahan saya terus belajar supaya tetap dianggap sebagai guru, Pak. Kalau saya berhenti mengajar, saya sudah berhenti. Kalau berhenti belajar, berarti saya harus sudah berhenti jadi guru. Oh iya. Semangat, menginspirasi. Menginspirasi Pak, luar biasa. Oke. Nah ini dia, sumber hakiki belajar. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua, mengenal peserta didik. Jadi guru itu harus mengenal dirinya sendiri. Mengajarkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan yang ada di dirinya. Kemudian mengenal peserta didik jauh lebih penting
dikuasai oleh pendidik daripada ilmu lainnya. Bukan berarti ilmu yang diajarkannya tidak penting. Tetapi kalau dia sudah mengenal dirinya, mengenal peserta didik, ngajar itu gampang. Karena setiap kelas kan bisa berbeda. Ngajar gaya di setiap kelas, walaupun sama-sama kelas 10, sama-sama kelas 11, sama-sama IPA, tapi gaya mengajar bisa berbeda. Kenapa? Kita sudah mengenal karakteristik di masing-masing kelas. Ya. Nah, barangkali itu takut kelamaan. Nah, inilah guru. Dia tetap bercahaya, dia tetap terang di dalam kegelapan. Dia tetap menjadi sesuatu yang indah. Walaupun dia hanya sederhana saja. Tapi dia tetap menjadi penerang. Dia tetap terang di dalam kegelapan yang ada. Di dalam kondisi seperti ini, guru tetap mengajar dengan kebaikannya, dengan cahaya. Dengan menggunakan daring yang insya Allah semuanya akhirnya belajar. Hikmah dan manfaatnya dari musibah kali ini, akhirnya setiap guru wajib untuk belajar bagaimana menggunakan video conference, menggunakan dan mengaplikasikan apa yang ada di dunia IT, sehingga nanti guru tetap bercahaya di dalam kegelapan yang ada. Jangan sampai kebalikannya, yang lainnya terang, gurunya gelap. Terakhir, ini yang ditunggu-tunggu barangkali sama Bapak dan Ibu. Terima kasih. Jika saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selamat kepada Bapak dan Ibu untuk menjadi guru yang bermutu, untuk menjadi guru yang terus semangat membawa ke arah penerangan. Aku rika raja astagfirullahaladzim. Saya kembalikan kepada siapa nih? Ibu Indri ya? Atau Pak Dian? Pak Dian silakan Pak Dian. Moderatornya. Baik, terima kasih Bapak sebagai narasumber pada sesi kali ini. Luar biasa pemaparannya, dan memang pas pemaparannya kalau saya rasa sesuai dengan tadi kompetensinya Pak. Bapak sangat menginspirasi ya, dan juga kompetensi yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan, ada yang bertanya, ada yang mungkin yang lainnya, silakan Bapak Ibu untuk raise hand, angkat tangan, nanti biar dibuka oleh host mute-nya, atau melalui chat ditulis, nanti saya akan host untuk membuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu yang hebat, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Ini ada chat dari Pak Septian, luar biasa ya, Pak Eko, sangat menginspirasi. Jazakallah khairan katsira. Luar biasa katanya. Luar biasa Pak Eko, sangat menginspirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi ini Bu Heni. This form in no. Nah, ini bahasa Inggris Pak. Ingat Anda banyak sekali yang termotivasi. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya, kita berbagi. Ini alhamdulillah Pak Trieko ada 27 partisipan, ada 27 Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Bangga Bapak Ibu. Pak Dede barangkali ada yang ingin ditanyakan, Pak Dede Solehudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ini dengan siapa Bu Tuti? Bu Tuti, Bu Pak. Tuti. Ya, bangga silakan Bu. Iya. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Ya, sama-sama Bu Tuti. Ya, ini Pak. Saya mungkin mau bertanya nih ya. Sepertinya ini masih ada ini ya. Nah, ini udah. Begini Pak. Menurut Bapak gimana kan sekarang dengan kecanggihan teknologi baratnya ya, guru harus berintegrasi dengan teknologi. Tapi kadang ada juga guru yang merasa bahwa dirinya sudah merasa hebat dengan kemampuan
tutornya sudah menghantarkan materinya, tapi misal dengan tidak tergasi dengan teknologi gitu. Dan dia merasa bahwa itu harus dipelajari. Dia merasa dengan teknologi akan menghambat karena halo, suaranya kok masih ini ya, berisik ya? Sebentar. Suaranya Bu Indri. Sebentar. Ya, ini sedang saya unmute. Oh ya. Ya, sebentar. Ya. Nih banyak Silakan, yang Bu Tuti. Oke. Suara saya ada nggak, Pak? Ya. sebentar. Ya, ada, kedengaran. Bu Indri Iya. sepertinya Pak. Iya, Bu. Ya, belum di-mute. Sudah saya unmute ini, Mohon sedang. Bapak Ibu Karena banyak. yang masih unmute atau enggak kita Bu Indri. Sepertinya Bu Indri ada dua ya. Bu Indri punten. Bu Indri pakai HP sama laptop ya? Tidak. Saya satu, Bu. Ya. Ada beberapa partisipan. Oh, Sudah saya unmute Pak semua. Dede. Pak Dede yang di unmute. Dede Pak. Sudah. Pak Dede dua nih. Pak Dede Silakan sudah. Pak Dede di handphone dengan di laptop. Jadi ada storing. Memang ini sih. Storing ya, storing. Saya ada dua. Ya, suaranya dari kedabing. Bapak Ibu mohon kalau yang pakai dua untuk salah satunya di kan? Boleh nggak Bu Indri sama Pak Dian di mute dulu, coba. Oke, Bu. Ya, siap. Oke, sudah, Bu. Nah. Ya. Sepertinya ada sumber-sumbernya dari itu ya. Baik, kedengaran nggak Bu Indri? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Ya, nanti Pak Tri Reko Jadi, saya buka saja. Punten Pak Tri. Punten Pak Tri, sekarang kan banyak ya guru-guru yang merasa bahwa dengan dia mengajarkan langsung dengan materi-materinya bahwa merasa bahwa dia sudah bagus gitu. Nah, jadi tidak mau belajar dengan teknologi, tidak belajar ingin menguasai apa yang harus sekarang yang diinginkan oleh pendidikan sekarang bahwa abad 21 ya, dengan kemajuan abad 21 dan segala macamnya. Nah, menurut Bapak sebagai posisinya, kalau sebagai pengawas mungkin bisa ya melalui kepala sekolah, tapi kalau kita sebagai guru dengan guru gitu, sepertinya kan kayaknya peranannya kurang untuk untuk memberikan pemahaman, pengertian bahwa ini juga penting gitu, seperti itu. Nah, menurut Bapak seperti apa? Mungkin gitu aja Pak, maksudnya bagaimana caranya gitu ya sebagai guru gitu ya untuk memberikan ini pengertian. Biar kita sama belajar sebagai guru, belajar teknologi mau gitu, seperti itu. Oke. Mungkin itu Bu Indri, terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Ada quote. Terima kasih Bu Tuti pertanyaannya. Mangga di Eko untuk menanggapi. Iya, terima kasih pada Pak Dian, Bu Tuti. Ya, memang masih banyak guru-guru yang merasa bahwa proses pembelajaran itu yang sudah dia lakukan sangat baik. Dan seharusnya guru seperti ini memang harus berubah. Karena zaman dahulu dengan zaman sekarang anaknya saja sudah berubah. Ketika zaman dahulu, anak diajarkan duduk di kelas yang rapi itu sangat mudah. Sekarang ketika anak diajarkan untuk duduk yang rapi, ketika duduk yang rapi, gurunya tidak melihat saja, buka HP. Betul. Oleh karena itu, terus diajak diskusi bagaimana caranya agar HP itu yang mereka miliki bermanfaat. Jadi tidak bisa kita memaksa. Kita hanya bisa memberi contoh, karena kalau sesama teman guru dikasih tahu itu pasti ramai, ribut. Karena kalau guru merasa, saya ini sudah mengajar dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara kita? Cara kita ya sudah, sekali-sekali kita masuk setelah kelasnya guru tersebut,
berarti kita memberi contoh bagaimana memanfaatkan TIK. Bagaimana kita memberi tugas dengan cara jarak jauh. Dan mereka yang tidak pernah menggunakan teknologi, kondisi seperti ini, itu mereka sangat rugi. Mereka tidak bisa mengajar, mereka tidak bisa memberikan pembelajarannya, mereka tidak bisa untuk menyampaikan, memberikan ilmunya, merubah siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu mengalami kesulitan. Dan inilah sebenarnya saat ini kesempatan sebenarnya untuk memberikan pembelajaran. Yang tidak mau belajar, ya saya sudah bertemu dengan beberapa orang, rata-rata umurnya di atas saya. Yang umurnya sudah di atas saya itu rata-rata sudah malas untuk belajar TIK. Kalau di sini ada nggak yang di atas saya? Yang di atas saya ada nggak ya? Nggak ada. Kira-kira ada? Nggak ada ya? Ada. Yang di atas saya sudah pada tidak mau tuh untuk belajar lagi, terutama masalah TIK. Tapi saya pernah menemukan ada satu orang yang dulu pertama kali saya ketemu dengan dia, jangankan ngetik pakai komputer, nggak tahu, megang aja belum pernah. Tapi sekarang itu sangat pintar sekali. Kadang-kadang saya nanya sama dia, bagaimana cara masukkan ini? Nah, begini Pak Tri, gitu. Padahal dulu ketika pertama kali saya ketemu, dia belum bisa apa-apa. Pak Dian? Umurnya sekitar 3 atau 4. Ya, jadi kita memberikan contoh saja, Ibu. Iya, betul. Jangan ditegur, karena kalau ditegur pasti akan terjadi keributan. Kita kasih contoh saja. Iya, betul. Kadang-kadang ketika kita kerja, coba kerjaan kita beres gitu. Kalau gurunya gampang diajak keren, ya ajak bercanda. Ya. Pak Dian? Kalau misalkan gurunya tidak bisa diajak bercanda, nah ini yang repot. Yang enak kan guru yang bisa diajak bercanda untuk kemajuan dirinya. Betul. Pak Dian? Kalau gurunya serius ya susah ya. Barangkali itu, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Pak Dian, itu ada pertanyaan Pak Dian? Ya, sebentar. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Iti Fatimah Zahro, Pak. Pertanyaannya, dengan kondisi ini, bagaimana Pak jika anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, terutama dengan kendala kuota, Pak? Kuota karena memang anak-anak yang menengah ke bawah, Pak. Itu bagaimana? Dan apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru? Itu dari Bu Iti Fatimah Zahro, Pak. Silakan, Pak. Yes. Terima kasih kepada Bu Iti. Ya, untuk kondisi seperti ini memang untuk wilayah tertentu, untuk di Bogor itu masih banyak siswa yang daerahnya terpencil, kota sinyal juga susah. Kalaupun ada putus-putus, bagaimana cara memberikan tugasnya, memberikan pembelajarannya? Ya, memberikan pembelajaran tidak bisa langsung dengan daring, maka berikan kesempatan dia untuk berkomunikasi dengan HP-nya yang ada sekali-sekali. Dia bisa kapan? Tanya. Tidak perlu menggunakan lagi harus tampil seperti ini, video conference. Pakai Duo juga tidak bisa. Nah, ini sulit, maka gunakan saja. Pakai WA grupnya. Biasanya hampir semua siswa punya WA group. Betul. WA group itu yang bisa diberikan tugas hampir semua ini. Paling 1-2 anak lah di kelas yang tidak ada. Bagaimana untuk yang tidak ada? Maka berikan tugas kepada temannya untuk sekali-sekali, seminggu sekali datang, berikan tulisan. Inilah tugasnya. Jadi dia punya teman dekatnya siapa? Dan dia bisa ditugaskan untuk hadir ke rumah temannya. Tapi tetap physical distancing. Kita tetap dalam keadaan jarak yang terbatas. Yang tidak boleh kan langsung berkerumun lebih dari 5 orang. Kalau physical distancing tetap dijaga, kita bertemu tapi tetap dijaga jaraknya, itu masih boleh. Dan ini diperkenankan untuk pembelajaran seperti itu. Barangkali begitu, begitu kita fleksibel saja, jangan dipaksakan kalau anak tidak bisa, harus menggunakan, berikan tugas kepada teman-temannya yang bisa untuk memberitahukan, atau berikan anak tersebut untuk datang ke temannya. Minggu sekali aja yang menengok dia. Barangkali itu. Pak Dian? Terima kasih Pak.
Pak Dian. Tanggapannya. Mungkin ada lagi. Nah ini Bu. Pertanyaan satu dari... lagi ya Pak Dian. Ya. Pak Dian satu lagi terkait dengan waktu nih Pak Dian. Gimana Bu? Pertanyaan terakhir satu lagi nih. Satu lagi pertanyaan terakhir silakan Pak Dian. Ya ada ini dari Pak Lutfi Saifullah. Ada dari Pak Lutfi Saifullah Pak. Bagaimana cara mengatasi dengan adanya teknologi di kelas dan HP kadangkala tidak terkontrol oleh guru Pak? Mangga Pak. Dari Pak Lutfi Saifullah. Pak Lutfi nanti ngobrolnya di rumah aja Pak Lutfi. Ini adik saya ini. Ini adik saya. Oh, mungkin malu Pak mau nanya di rumah. Kalau nanya di rumah mungkin malu Pak. Nanyanya di rumah nggak apa-apa. Iya, dijawab. Iya, Mas Ri. Jawabannya nanti katanya Pak Lutfi ya sambil ini. Bapak Ibu hebat. Ini waktu kita tinggal Bapak Ibu. Mungkin sebelum nanti saya serahkan ke Bu Indri, ini saya minta tidak ada lagi ada statement dari Pak Trieko selaku narasumber Pak. Pak Dian tolong bantu Pak Dian. Pak Dian dengar suara saya ya. Ya 3 menit terakhir di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah, mudah-mudahan membawa kebaikan, dan Allah meridhoi kita. Untuk selanjutnya, mari kita menjadi guru bermutu untuk memiliki karakter yang terbaik. Kemudian kita pahami bahwa guru yang bermutu akan membawa siswanya dari kegelapan menuju cahaya. Ini yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu untuk terus sedikit pun perubahan menjadi lebih baik. Ini sangat bermanfaat daripada yang mundur ke arah kegelapan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan di akhir pertemuan kita di menit-menit terakhir. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada guru-guru yang hadir di sini. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya menghadiri pertemuan kita kali ini. Aku lihat aja astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Re. Eko yang luar biasa yang sudah memaparkan tentang memberi makna dalam sebuah pendidikan. Mudah-mudahan Pak Dian. Pak Dian. Monitor Pak Dian. Pak Dian, Bu Garmita. Saya unmute Bu Garmita. Mohon boleh dibantu untuk mengirimkan link presensi Bu Mita. Tidak apa-apa Bapak Ibu, untuk judul sementara mungkin agak sedikit berbeda dengan judul sesi hari ini, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu, sebelum saya tutup roomnya nanti bisa mengisi terlebih dahulu presensi. Bu Mita mohon bantuannya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, sudah kami kirimkan kembali link untuk form presensi. Mangga untuk bisa diisi. Partisipan di sini tercatat di saya ada 24 orang. Pak Dian, monitor Pak Dian. Pak Dian. Pak Dian. Luar biasa ya sesi. Semoga di sesi berikutnya Bapak Ibu. Iya Bu. Pak Dian, monitor. Saya tertarik dengan quote yang tadi Bapak sharing pada saat
jadi pemateri, seorang guru yang berhenti mengajar sebaiknya berhenti mengajar yang dari Hadiana, Pak. Iya, itu Setuju ya, Bu? Sepakat ya, Bu? Iya. Terima kasih sudah bilang. Ya itu maafnya sampaikan ke yang punya, Pak. Kebetulan biasa tadi. Pak Denny ini orang Puspen, Pak. iya betul Ibu. Iya, kemudian dia kakak kelas saya, beda 2 tahun di UNJ. Jadi barusan saya ini ke Pak Denny, wah bagus ini quote-nya dari Pak Denny ya gitu. Oh iya teh benar katanya. Wah luar biasa Patri ya. Ya. Quote-nya jadi ini ya, jadi kita selalu harus belajar menerus ya Pak ya sebagai guru. Belajar sepanjang hayat, Bu. Iya Ibu betul. Ya. Harus terus belajar. Dan sosok Patri di sini adalah sebagai contoh. Terima kasih. Ya. Pak Dian, ini terkendala dengan presensi, Pak Dian. Kepala SMA Al-Kausar ya? Kepala SMA Al-Kausar apa ya? Kepala SMA Al-Kausar, terus Mulia Buana. Iya, Pak, ini tergabung dengan kita banyak sekali, luar biasa. Luar biasa Pak ini. Teman-teman kita, Bapak Ibu guru hebat, sudah banyak, ada 26 partisipan Pak. Pak Dian, ini terkendala. Pak, Ya memang terkendala dari absensi Pak. ini sudah dua link dibukain, 2 link tapi tidak bisa masuk juga katanya. Oh gitu. Saya buka. Coba Pak Dian, coba buka, bisa nggak? Kalau itu belum bisa dipilih yang Atau dikirim lewat HP nanti Pak? Dikirim lewat HP? Oh, dikirim lewat HP? Iya, bisa. ya nanti mungkin kita titip buat Bapak dan Ibu yang lain di luar partisipan. Saya minta bantuan untuk nanti mengirim ke Bapak Ibu yang hadir pada sesi ini Pak. Tadi saya kirim link baru, bisa nggak coba Bapak Ibu? Iya, ini coba ya. Coba sebentar. Iya, baru bisa Pak. Bisa. Yang Tadi saya kirim link tadi saya kirim link baru, udah bisa belum ya? Coba sebentar. udah bisa. Yang baru. Oke. Tadi maaf saya salah copy link, maaf ya. Oh, oke. Nanti Bu Indri ganti judul. Oke. Bapak Ibu yang 22 peserta hari ini mohon diisi presensinya ya Pak. Ya, terima kasih Bu Mita. Kamu kirim lagi Bapak Ibu. Udah ada yang live meeting Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang live meeting mungkin nanti bisa dijawab. Oke, Bapak Ibu diingatkan kembali untuk yang masih stay di room ini, sebelum Bapak Ibu live untuk bisa melaksanakan presensi terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum nanti kami tutup karena ada sesi berikutnya di jam berapa Pak Dian? Ada sesi 2 tapi dengan presenter yang berbeda. Nih luar biasa Pak Tri. Ya teman-teman kita. Oke, di sini. Mas Tri, bagaimana kabarnya Mas Tri? Ya. Nanti telepon nanti ya. Telepon ya.
Jawabannya di rumah nih. Di rumah tapi dengan tetap social distancing, jadi berjarak 2 meter. Siap. Nanti kapan tampil? Ya, Kapan jadi presenter? insya Allah hari Jumat. Wah, boleh deh. Jumat. Boleh gabung. Boleh, nanti saya mampir, Pak. Oke. Insya Allah. Silakan. Di-share saja, Pak. Pak Lutfi di grup apa nih? Di grup berapa nih, Pak? Di grup F, Bu. Oh, F. Oke. Ya. Di hari Jumat sesi keberapa, Pak? Jam keberapa, Pak? Insya Allah pada Jumat. Oke. Insya Allah. Lancar-lancar ya, Pak. Amin. Sambil belajar. Ya sama-sama juga Sama, ini. Ini keringetan semua pokoknya. Jadi host keringetan, jadi moderator keringetan, jadi presenter apalagi gitu kan. Apalagi kalau udah nggak bisa share konten, aduh. Guru hebat, guru luar biasa ini. Ya, ini guru saya Pak Trireko ini nih. Pak Trireko, Pak Saman yang ada di grup kita, grup 1B. Wah, semangatnya luar biasa. Jadi kalau kitanya balik kanan, malu lah. Ya. Yang di grup B, jangan lupa tetap stay tune ya, untuk sesi berikutnya masih ada. Atau dari teman-teman yang masih mau bergabung setelah sesi ini, nanti ada kembali di sesi berikutnya. Terakhir Pak Dian terakhir. Iya, silakan Ya, Pak. mana, Pak? Buat teman-teman yang ini, terima kasih kepada Pak Tino. Ya, terima kasih kepada teman-teman dari wilayah Parung Panjang, Jasinga, Tenjo yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan bermanfaat dan Amin. bisa menginspirasi. Amin. Amin. Luar biasa Pak, teman-teman dari Parung Panjang, dari Tenjo ini sudah bisa bergabung di Bitcoin atau di PCP kita. Memang ternyata di wilayah Bogor Barat juga sekarang hampir semua Pak sekolah sedang daring. Untuk tingkat SMP, SD sudah daring Pak. Ya. Ini terbatas di kota aja sekarang nih. Tadi teman saya juga ada nih dari Cibung Bulang, Bu Ai Nur Hasanah. Kimia, guru kimia. Gabung juga dengan kita. Iya. Ini saya sudah share di MGMP. Oh iya Bu, terima kasih Tadi Bu. Bu Mimin juga masuk. Bu Iya. Mimin masuk, iya. Oh iya, ini guru-guru SMP juga udah ada mulai masuk Bapak Ibu. Ini ada teman dari TikTok, dari Louis Salim juga ada. Luar biasa Pak. Sudah mulai tertarik mungkin dengan apa yang lalu kita sampaikan. Untuk sesi berikutnya nanti ada Pak, Bapak Ibu kalau mau bergabung. Mudah-mudahan saya berharap bergabung di sesi berikutnya di grup B ya, Bu Tuti ya. Ya, betul Pak Dian, di grup 1B. Ada ini ada trio cantik-cantik yang nanti isi. Ya. Ya. Ini ibu hebat nih. Jamnya jam berapa Pak? Pak Dian bisa diinformasikan jamnya tuh. Di jam Biar tidak terputus-putus mungkin ini Pak. Nya didekatkan. Oh, suara saya terputus-putus, Bu. Hah? Enggak, iya. Halo. 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 Tadi ada yang bicara bahwa suara saya terputus. Ya, sedikit. Ya, nanti di sesi berikutnya sebetulnya di jadwal jam 9.15
Bapak Ibu hebat itu akan masuk dengan presenternya Bu Berita. Nanti hostnya ada Bu Heni dan moderatornya Bu Siti Herani. Saya harap Bapak Ibu hebat tetap masuk kembali di room di kegiatan berikutnya. Kalau bisa sebenarnya di share linknya di sini ya, karena khawatirnya disangkanya linknya sama Pak Dian. Pak Dian, monitor. Ya. Untuk link sesi 2 kan berbeda. Ya, khawatirnya disangkanya linknya masih ini gitu. Ya, silakan Bapak Ibu di like dulu kalau ini nanti masuk ke yang lain. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan presensi dengan tidak mengurangi rasa hormat, bisa live room terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kami kirimkan kembali untuk link di sesi kedua. Kalau linknya bisa ada di sini, bisa boleh nih Pak. Saya agak terkendala nih sinyal saya. Sinyal saya putus-putus. Ya, Bu. Bentar, saya buka WA dulu biar saya stream. Saya nggak bisa chat nih Pak Dian. Ya, sebentar. Oke. Sinyal. Sinyal. Itu link linknya. Pak Dian. Ya Bu. Ini jadi terbuka jendela banyak kebuka nih di saya. Bisa share di sini Pak Dian. Suara Windy terputus. Iya, sinyal. Sinyal saya jelek sekali nih. Oke. Pak Dian. Sudah mau di close saja? Ya silakan Bu. Di close aja Bu. Baik, terima Silakan, kasih. Bu, di close. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung bersama kami dari tim VCT Batch 6 Grup 1B. Dengan tercatat di saya ada 26 partisipan, alhamdulillah di sesi 1. Terima kasih juga untuk narasumber kita, yaitu Pak Trireko, yang sudah bersedia berbagi dengan kita semua. Pak Dian sebagai moderator, terima kasih.
kembali lagi, tadi sudah saya share untuk link presensi. Bapak Ibu yang sudah mengisinya, saya ucapkan terima kasih. Saya atas nama host yang membuka room sesi ini, Indriani Dia Puspitawati, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak dan Ibu guru-guru hebat Jawa Barat. Kita adalah agen perubahan di mana kita juga harus terus mau belajar sampai dengan akhir hayat, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya atas nama tim mengucapkan terima kasih banyak, tetap semangat, tetap sehat, dan pesan tetap jaga jarak, social distancing. Kalaupun Bapak Ibu terpaksa harus keluar dari rumah atau keluar rumah karena ada keperluan, tetap gunakan masker, jaga kesehatan, jaga keluarga. Mudah-mudahan kita cepat terlepas dari musibah COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop. Recordnya saya stop.